Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wal ashab. Wa nas'alu salamata minal adabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pertemuan ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang jumlah yang mana dia memiliki kedudukan dalam i'rab dan yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Jumlah yang keenam yang memiliki kedudukan dalam i'rab adalah na'at. Dan na'at itu pada asalnya adalah isim. Maka yang menggantikan isim ini diperlakukan sebagaimana isim. Sehingga ia memiliki i'rab sebagaimana isim juga memiliki i'rab. Penulis menyebutkan di halaman 172, contoh yang beliau berikan adalah qadayna as-sayfa fi qaryatin hawa'uha naqiyun. Ya, kami menghabiskan musim panas di sebuah desa yang udaranya segar. Hawa'uha naqiyun ini memiliki i'rab, yakni fi mahalli jar. Karena dia sebagai na'at dari qaryah. Ya, dia menggantikan na'at yang mufrad, yang mana takdirnya adalah fi qaryatin naqiyyin hawa'uha, ya. Dan sekali lagi, jumlah itu dihukumi nakirah, maka ia hanya bisa menjadi na'at dari isim nakirah seperti qaryah. Kemudian penulis memberikan contoh lain, sami'tu tuyuran tugharridu. Aku mendengar burung-burung berkicau. Ya. Tugharridu adalah fi'il dan fa'il yang menggantikan sebuah isim, sehingga asalnya adalah sami'tu tuyuran mugharridatan. Aku mendengar burung-burung berkicau. Catatan yang diberikan oleh penulis di sini, malhudhah, la taqa'ul jumlatu na'tan illa idza kana man'utuha nakirah. Ya, bahwasanya tidaklah suatu kalimat ini berfungsi sebagai na'at kecuali jika man'utnya nakirah. Dan tadi ini sudah disampaikan karena semua jumlah itu dihukumi nakirah. Adapun kaidah yang disampaikan oleh beliau, dan ini juga pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya atau di audio sebelumnya, yaitu fal jumalu ba'dan nakirati sifat. Ya, fal jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Yakni kaidah yang sering kali kita dengar bahwa jumlah, ya, yang terletak setelah isim nakirah itu adalah na'at, sedangkan jika ia terletak setelah isim ma'rifah maka dia adalah hal. Ini adalah dalam rangka hanya untuk memudahkan para pemula, ya. Baik, kita masuk kepada jumlah atau jenis yang ketujuh, yaitu idza waqa'at jawaban li syartin jazimin muqtarinatan bil fa. Jenis yang ketujuh ini adalah jumlah yang berfungsi sebagai jawab syarat. Ya, jawab syarat dari adawatus syart yang menjazmkan, yang mana ia bersambung dengan huruf fa. Ya. Jika ia tidak menjazmkan, maka dia tidak punya i'rab. Ya. Kalau dia dikatakan dia syarat, adawatus syarat yang menjazmkan, tentu dia beramal. Sehingga ma'mulnya yaitu jumlah syarat dan jumlah jawab tentu memiliki i'rab karena adawatnya beramal. Tapi kalau adawatnya tidak beramal, maka tidak punya i'rab. Nanti kita akan melihat di bab selanjutnya, akan juga dibahas ketika dia terletak setelah adawatus syarat yang tidak menjazmkan. Dan adawatus syarat yang menjazmkan dan tidak menjazmkan itu pernah kita bahas sebelumnya. Penulis memberikan contoh, manjadda fannajahu halifuhu. Siapa yang rajin, maka kesuksesan adalah kawannya.
Jenis jumlah yang ketujuh ini berbeda dari 6 jenis sebelumnya, di mana 6 jumlah sebelumnya ini menggantikan isim mufrad. Sedangkan jenis yang ketujuh ini menggantikan fi'il mudhari yang majzum. Pada asalnya jumlah syarat itu berupa jumlah yang memiliki atau didahului oleh fi'il mudhari majzum. Maka setiap jumlah yang menggantikannya akan dihukumi apa? Fi mahalli jazm. Dan dia harus didahului oleh fa jika ia jumlah ismiyah. Mengapa? Untuk menandakan bahwa ia adalah jawab syarat atau bagian dari jumlah sebelumnya. Tanpa huruf fa, maka ia bisa berdiri sendiri. Ya, misalnya man jadda an-najahu halifuhu. Maka ini adalah pertanyaan, man jadda, siapa yang rajin? Kesuksesan adalah kawannya. Dua kalimat yang berbeda. Maka ia tidak punya kedudukan. Ya, dia hanya sebagai an-najahu halifuhu, sebagai mubtada dan khabar biasa, ya, jika apa? Tanpa huruf fa. Maka diberikannya huruf fa untuk menandakan bahwa ia dua kalimat ini merupakan satu rangkaian. Adapun jika jawabnya ini berupa jumlah fi'liyah, maka tidak butuh huruf fa. Tidak butuh huruf fa meskipun dia bukan fi'il mudhari. Misalnya man jadda wajada. Ya, man jadda wajada, bukan fa wajada. Karena apa? Karena asalnya jumlah syarat itu adalah jumlah fi'aliyah. Sehingga wajada di situ adalah fi mahalli jazm. Fi mahalli jazm karena dia menggantikan mudhari. Tapi jumlah wajada beserta dengan fa'ilnya, karena di sana ada fa'il, dhamir mustatir. Maka dia la mahalla laha minal i'rab. Karena i'rabnya sudah dipegang oleh fiilnya itu sendiri. Nah, ini akan kita bahas lebih jelas di bab selanjutnya. Sekarang masuk ke jenis yang ke-8, yakni ketika jumlah ini menggantikan mudhof ilaih. Ya, yang ke-8 idza waqa'at mudhofan ilaih. Mudhof ilaih sebagaimana kita ketahui dia adalah ciri khas isim, ya. Ciri khas isim. Maka yang menggantikan mudhof ilaih ini diperlakukan sebagaimana isim, yakni fi mahalli jar. Kapan jumlah itu bisa menjadi mudhof ilaih? Yakni ketika ia terletak setelah 3 zaraf. Ya, apa itu 3 zarafnya? Ya, yaitu 3 zaraf yang selalu mudhof kepada jumlah, haitsu, kemudian id dan idza. Nah, ini ada 3 zaraf yang selalu mudhof kepada jumlah. Contohnya dhahabtu ila haitsu tuqimu. Aku pergi ke tempat kamu menetap. Ya. Tuqimu ini mudhof ilaih. Ya, dia jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il, fi mahalli jarrin mudhof ilaih dari haitsu. Ya. Kemudian sisanya adalah ketika jumlah tersebut menempati posisi isim lainnya, apapun itu, ya, baik sebagai khobar atau yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yang terakhir, masih di bukan bab ya, fasal ya, pasal kedua dari bab yang sama, yaitu al-jumlatul lati la mahalla laha minal i'rab. Ini adalah kebaikannya, itu setiap kalimat yang tidak memiliki i'rab, ya. Maka pada kondisi ini jumlah menempati posisinya sendiri, tidak sedang menggantikan isim mufrad atau fi'il mudhari, ya, tapi dia betul-betul murni tempat yang memang disediakan untuk jumlah. Apa saja itu? Yang pertama adalah jumlah yang terletak di awal pembicaraan, al-jumlatul lati taqa'u fi awalil kalam, ya. Maka inilah jumlah yang murni, bukan sebagai pengganti lafaz lainnya. Atau awil lati takunu munqati'atan amma qablaha, atau ketika ia terpisah atau terputus dari pembicaraan sebelumnya, maka dia dianggap sebagai awal pembicaraan. Kita lihat contohnya, dhahabtu ilal manzil. Ini jumlah, ya, jumlah fi awalil kalam. Kita berbicara, bahkan ini adalah satu-satunya jumlah fil kalam, ya, dalam pembicaraan kita. Maka dia tidak punya kedudukan dalam i'rab.
Kemudian la takdzib, ini jumlah, ya. Kemudian innal kadziba makruhun, sungguhnya dusta itu dibenci. Ya, ini jumlah yang lain, ya, sudah terputus dari yang satu ini adalah larangan, kemudian yang kedua ini adalah berita. Ya, ini adalah jumlatani munqati'atani, dua kalimat yang terputus, maka kedua-duanya tidak punya kedudukan. Kemudian yang kedua, al-jumlatul lati taqa'u silatal mausul, yaitu kalimat yang dia berfungsi sebagai silah mausul. Nah, pada asalnya silah mausul itu jumlah, ya, bukan isim mufrad, bukan juga syibul jumlah, ya, maka tentu dia tidak punya kedudukan apapun dalam i'rab. Kemudian contohnya ja'al ladzi kataba. Kataba ini la mahala laha minal i'rab. Kemudian yang ketiga, jumlatu jawab syarti, ya, ghairil jazim. Dia jawab dari syarat yang tidak menjazmkan. Ya. Namanya saja syarat yang tidak menjazmkan. Artinya dia tidak punya amalan, ya. Ya sudah. Tidak ada amil, maka tidak ada ma'mul, ya. Tidak ada yang mengubah i'rab, maka tidak ada yang punya i'rab. Misalnya laulal hawa'u ma'asya kainun hayyun. Jika bukan karena udara, maka tidak bisa hidup makhluk yang hidup. Ya, padahal banyak makhluk hidup yang memang tidak bergantung dengan udara. Maka yang membuat hidup bukanlah udara, akan tetapi zat yang menghidupkan. Maka lau di sini dia ada tu syarat, tidak menjazmkan, sehingga tidak ada yang fi mahalli jazm. Selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat adalah jumlatu jawab syartul jazimi idza kanat ghaira muqtarinah bil fa, yakni jumlah jawab syarat yang tidak dihului oleh huruf fa, ya, meskipun adawatu syaratnya ini menjazmkan, ya, karena ketika itu pasti jawab syaratnya ini berupa fi'il. Tadi sudah disampaikan, kalau jawab syaratnya bukan fi'il, maka butuh fa, ya. Secara otomatis kalau di sana tidak ada fa, maka jumlah syaratnya adalah fi'il. Dan kalau sudah ada fi'il, maka i'rabnya dipegang oleh fi'il itu sendiri, bukan oleh jumlahnya. Ya. Kemudian nanti jumlahnya dia sudah tidak punya i'rab lagi, karena i'rabnya sudah dipegang oleh fi'il, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Contoh kaifa ma yu'amilin nasa yu'amiluka. Bagaimanapun kamu atau seperti apa kamu memperlakukan orang, maka orang akan demikian juga memperlakukan dirimu. Ya, kita lihat yu'amilu majzum. Ya, majzumnya dengan apa cirinya? Hadfun nun. Asalnya yu'amiluna. Ya, berarti dia punya i'rab. Karena i'rab jawab syart ini sudah dipenuhi oleh fi'il yu'amilu, maka jumlah yu'amiluka, ya, yang mana dia terdiri dari fi'il mudhari, kemudian ada fa'il di situ, wawul jamaah, kemudian ada juga maf'ul bihnya di sana, kaf. Maka susunan jumlah ini tidak punya i'rab. Kenapa? I'rabnya sudah dipenuhi oleh yu'amilu, oleh fi'ilnya. Ya. Maka yu'amiluka la mahala laha minal i'rab, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Yang kelima, al-jumlatul i'tiradiyah, ya, itu kalimat sisipan yang disisipkan di tengah-tengah kalimat inti. Contohnya kana rahmatullahi, yang betul rahimahullah, ya, bukan rahmatullah, karena rahmatullah bukan jumlah, ya, bukan jumlah, dia mufrad, dia isim mufrad. Maka tentu kalau dia mufrad, dia punya i'rab, ya. Yang tepat rahimahullah, yaitu jumlah yang dia tidak punya i'rab, qudwatan hasanah, ya, dia
ya rahimahullah, ya, dia yang telah meninggal dulunya adalah seorang qudwah, ya, contoh atau ya orang yang menjadi panutan yang baik. Kemudian yang keenam, al-jumlatul mufassirah, ya, kalimat yang menjelaskan, kalimat penjelas. Ya, misalnya nazartu ilaihi syazran au ihtaqartuhu ihtaqartuhu. Aku memandangnya dengan sinis atau dengan lirikan, yakni meremehkannya. Maka ihtaqartuhu la mahalla laha min al-i'rab. Yang ketujuh adalah setiap jumlah yang ma'tuf kepada jumlah yang tidak ber-i'rab. Ya, misalnya dhahabtu ilal manzil, ini tidak punya i'rab karena dia fi awalil kalam. Wa tanawaltu ta'am, dan aku makan. Aku pergi ke rumah dan aku makan. Maka tanawaltu ta'am la mahala laha minal i'rab karena dia ma'tuf kepada al-jumlah allati la mahalla laha minal i'rab. Ya, saya kira itu pembahasan kita di bab yang keempat. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.